Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak kenal. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Insana Filail, seringnya disapa Iun, mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, semester 4 kelas B, dengan NIM D0321314, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Pada video ini, saya akan merangkumkan materi dalam mata kuliah Pengendalian Pembangunan, yang mana merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Insinyur Rafiq Mahful STM Engineering IAP. Adapun lingkup materi yang akan saya uraikan dalam video ini terdapat beberapa materi, yakni yang pertama definisi pengendalian pembangunan, kemudian ada KKPR, lalu ada KKKPR, PKKPR, RKKPR, dan terakhir ada SPPR. Baiklah, mari kita simak materi yang akan saya paparkan. Let's go! Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Nah, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2021, KKPR adalah singkatan dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. KKPR sendiri merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Pertama, sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan pemanfaatan administrasi pertanahan. KKPR terdiri atas tiga kegiatan, yakni yang pertama kegiatan berusaha, yaitu pelaku usaha memerlukan perizinan. Kemudian kegiatan non berusaha, pelaku usaha tidak memerlukan perizinan, di mana apabila kegiatan sesuai dengan RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang, maka akan dikonfirmasi KKPR, yang kemudian disebut KKKPR atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Namun, jika tidak sesuai dengan RDTR, maka memerlukan persetujuan KKPR dan disebut juga dengan PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dan terakhir adalah kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pelaku usaha mengajukan perizinan memuat RTR atau Rencana Tata Ruang. Jika sesuai dengan RTR, akan mendapatkan konfirmasi atau persetujuan KKPR. Apabila tidak sesuai dengan RTR, maka akan mendapatkan rekomendasi KKPR atau disebut juga RKKPR atau Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Selanjutnya, KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik. KKPR atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memiliki tahapan pendaftaran terlebih dahulu, hingga kemudian apabila memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan paling lama 1 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap. KKPR ini berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memiliki tahapan yang cukup berbeda dari KKKPR, terbagi lagi atas 2 kelompok dalam pendaftaran PKKPR
dan memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya akan diterbitkan atas pertimbangan Forum Penataan Ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Sama seperti KKKPR, PKKPR diterbitkan dalam bentuk elektronik dan berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. RKKPR atau Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang memiliki tahapan yang juga berbeda dari KKKPR dan PKKPR, di mana dilakukan lebih dahulu penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RS, KSNT, dan RSKAU yang dilakukan oleh Menteri Ditjen dibantu oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai hal. Tentunya pendaftaran RKKPR juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. RKKPR juga diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dan berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkan. Pelaksanaan SPPR atau sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan untuk menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam bentuk dokumen rencana pembangunan secara terpadu. SPPR ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang. SPPR yang dilakukan oleh pemerintah pusat memiliki jangka waktu menengah atau 5 tahun, sedangkan oleh pemerintah daerah memiliki jangka waktu pendek atau selama 1 tahun. Nah, dokumennya sama-sama disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang dan kemudian menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR atau Rencana Tata Ruang. Setelah tadi pemaparan rangkuman materi pada mata kuliah Pengendalian Pembangunan yang saya uraikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian penonton yang telah menyaksikan video ini. Sebelum saya tutup, ada satu pepatah dari Najwa Shihab yang sangat saya sukai. Beliau mengatakan, ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.